Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, summa alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda, bang kakak sekalian, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim dan kita bisa berkumpul bersama dalam kajian yang baru ya. Kajian sesi yang baru ya di live TikTok kita, di mana insya Allah kita akan sama-sama mempelajari dan mengkaji sebuah kitab ya, yang berjudul Kitab Al-Adabul Mufrad ya, Kitab Adabul Mufrad. Tentu ini adalah segmen baru di live kita, di mana biasanya kita mengkaji atau mentadaburi Al-Quran. Namun pada kesempatan sore hari ini insya Allah mudah-mudahan sore ini dan seterusnya kita bisa mengkaji ya, kitab Adabul Mufrad ini, karena terinspirasi dari ungkapan atau perkataan ulama. Kalau kalian ingin melihat apakah engkau itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memperhatikan Al-Qur'an. Ya, kalau kita ingin dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah hadis. Maka seseorang yang memperhatikan Al-Quran, dia telah mencintai Allah, dan seseorang yang memperhatikan hadis, maka dia telah mencintai Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW memberikan panduan kepada kita, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ketika kalian ya istiqomah berpegang dengan dua perkara itu, maka kita tidak akan tersesat sesesat-sesatnya, atau kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka di segmen sore insya Allah kita akan mempelajari hadis Nabi SAW yang disajikan dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini adalah ditulis oleh Al-Imam ya, Abi Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya, ditahqiq ya oleh beliau. Kitabnya, penulisnya sendiri adalah Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau penulisnya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Oleh karena insya Allah selama beberapa episode ke depan, bahkan kita mudah-mudahan bisa menghatamkan kitab ini, ya, sehingga suatu saat mudah-mudahan kalau ada rezeki ya kita bisa berkunjung ke Uzbekistan
ya di mana tempat lahirnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menapaktilasi perjuangan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Oleh karenanya ya Bunda Bang Kakak sekalian, ya tentu oleh karenanya ayah Bunda Bang Kakak sekalian, saya ingin mengajak ya bagi ayah Bunda yang baru bergabung, sahabat Al-Qur'an sekalian, untuk memfollow terlebih dahulu siaran ini. Ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat live ini. Amin ya rabbal alamin. Yang belum follow bisa mengikuti dengan klik tombol ikuti di pojok kiri atas ya, supaya mudah-mudahan bisa terus mendapatkan kajian ilmu setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin membahas terkait dengan kitab Adabul Mufrad terlebih dahulu. Ya, ini adalah kitabnya. Nah, di mana kitab Adabul Mufrad ini berisi tentang panduan, kemudian pedoman, akhlak, adab, keluarga, bertetangga, sosial, semuanya dibahas di dalam kitab ini secara lengkap. Ya, jadi semua hadis itu dibahas di sini. Bagaimana kita beradab itu semuanya dikupas dengan tuntas insya Allah. Oleh karenanya ini penting sekali bagi kita untuk mempelajari kitab yang sangat berkah ini insya Allah. Kemudian kita sedikit ya mengulas tentang sejarah atau Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, di mana Imam Bukhari ini adalah dulunya ya kita tahu bahwasannya Imam Bukhari ya memiliki ayah ya. Ayahnya adalah seorang muhaddis. Seorang muhaddis itu adalah orang yang menyampaikan hadis ya. Muhaddis itu orang yang banyak meriwayatkan hadis, mengumpulkan hadis ya, ahli hadis ya. Ayahnya pun ya Ismail ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, itu ayahnya adalah seorang muhadis. Jadi kalau kita melihat, kalau kita misalkan ingin eh, mewariskan sesuatu kepada anak begitu, legasi sesuatu kepada anak, maka kita sebagai orang tua berusahalah untuk ya menjadi apa yang kita inginkan untuk anak kita. Kalaulah kita ingin misalkan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan menjadi ulama dan sebagainya, ya cinta terhadap ilmu, berarti kita pun harus menjadi orang tua yang cinta terhadap ilmu itu sendiri. Ya, kita pun harus menjadi orang tua yang cinta terhadap ilmu itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang misalkan kita berharap anak kita menjadi anak yang cinta Quran sementara kita sendiri jauh dari Al-Quran. Kita sebagai orang tua jauh dari Al-Quran. Bagaimana mungkin ya seseorang ya ingin anaknya misalkan menjadi ahli hadis tapi orang tuanya nggak pernah menyentuh sama sekali hadis. Oleh karenanya ya kita lihat bahwasannya yang namanya ya ibarat pepatah ya, buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya ya. Jadi sebagaimana kita dalam keseharian kita, itulah cerminan anak kita seperti apa. Nah, ini penting bagi kita untuk terus sama-sama ya memperbaiki diri sebagai orang tua. Kalau kita ingin menjadi anak kita ingin jadi ahli hadis, ya berarti kita berkutat dengan hadis. Kalau kita ingin menjadi anak kita menjadi ahlul Quran, kitanya sendiri sebagai orang tua pun harus menjadi ahlul Quran, orang yang cinta sama Al-Quran. Ya, dan ayahnya ya memiliki harta, ya ayahnya merupakan seseorang yang punya harta banyak, ya. Berbeda dengan ulama-ulama yang lain, di mana ulama-ulama yang lain itu ya beberapa ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu ayahnya tidak memiliki harta, bahkan ibunya juga bukan termasuk atau tergolong orang yang mampu, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah taala saking nggak mampunya untuk membeli kertas saja tidak mampu. Nggak bisa beli kertas, nggak bisa beli buku ya. Karena di zaman dahulu kertas, kolam, ya, pensil, buku itu ada sesuatu yang sangat mahal harganya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah taala selalu menulis di tangannya, menggerak-gerakan ya sesuatu di tangannya. Sehingga Imam Malik gurunya pernah berkata ya ketika mengikuti tadris ya pembelajaran di Masjid Nabawi, ya Imam Syafi'i ditanya sama gurunya, "Engkau lagi apa sih?" gitu. "Ngapain kamu menggerak-gerakan di tanganmu ya, di jarimu itu, di telapak tanganmu ditulis-tulis gitu, seakan-akan menulis."
Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika kecil itu kemudian mengatakan, "Ini saya sedang menulis." "Menulis apa?" "Di tangan, nggak ada apa-apa, kosong." "Ya saya sedang menulis, kajian engkau. Coba kamu bacakan tulisanmu itu." Akhirnya Imam Syafi'i bisa membaca dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh gurunya. Beli kertas nggak mampu, tapi Allah karuniai ilmu yang luar biasa berkahnya. Berbeda dengan Imam Bukhari rahimahullah taala, Allah berikan karunia ayah yang salih, memiliki kekayaan juga, sehingga kurang lebih ya, setiap hari, setiap bulan ya, Imam Bukhari rahimahullah taala itu, spend money ya, menghabiskan uangnya untuk membeli kitab, buku dan sebagainya, ya kurang lebih kalau dirupiahkan, ya, dikonversikan, setiap bulan Imam Bukhari belanja buku itu atau belanja kitab itu sekitar 2 juta rupiah, ya. Itu rutin setiap bulan. Nah ini pentingnya kita jadi tersemangati juga oleh orang tuanya Imam Al-Bukhari di mana, kita akhirnya mewariskan apa, mewariskan, ilmu ya, mewariskan harta yang dengan harta itu digunakan lagi untuk ilmu. Itulah yang kita cita-citakan sehingga nanti ketika kita wafat ya kita punya tabungan, katakanlah kalaupun harus menabung, nabung untuk pendidikan anak, yang dari anak itu kemudian akhirnya lahirlah ilmu yang berkah. Sebagaimana yang terjadi kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan kita tahu bahwasannya untuk belajar itu membutuhkan juga amunisi, untuk belajar juga membutuhkan yang namanya, harta yang harus kita keluarkan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwasannya Imam Bukhari rahimahullah taala ketika kecil ya itu, eee, pernah ada di kondisi buta, tidak bisa melihat. Imam Bukhari rahimahullah taala, buta, nggak bisa lihat. Ya sehingga satu ketika ibunya sangat berdoa kepada Allah meminta agar penglihatannya Imam Bukhari rahimahullah taala dikembalikan, ya supaya Imam Bukhari bisa membaca kitab, kemudian bisa menghafalkan Al-Qur'an, bisa mengkaji ilmu. Dan setiap malam ya dalam sholat qiyamul lailnya, dalam tahajudnya ibunya Imam Bukhari selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah jadikanlah Bukhari bisa melihat kembali, ya Allah jadikanlah Imam Bukhari bisa melihat kembali. Terus menerus, setiap malam ayah bunda, selama bertahun-tahun. Sampai kondisi, satu ketika ya ibunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pada satu malam bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam satu mimpi. Kemudian ibunya Imam Bukhari rahimahullah taala bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasannya, "Ya umma, wahai ibu, jangan khawatir. Insya Allah, ya Allah akan mengembalikan kembali penglihatan anakmu. Allah akan mengembalikan kembali ingatan anakmu." Allahu akbar. Tidak lama kemudian, Imam Bukhari di dalam mimpi melihat cahaya yang begitu terang sehingga ketika bangun, Imam Bukhari bisa melihat kembali, bisa melihat kembali. Sehingga Masya Allah kemudian Imam Bukhari kemudian lari ya, menyambut ibunya ya, memeluk ibunya, "Ibu, ibu, aku bisa melihat kembali," ya, kata Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan sejak saat itulah Imam Bukhari bisa melihat kembali dan sejak saat itulah Imam Bukhari menggunakan penglihatannya untuk bisa, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menghafalkan ilmu dan sebagainya. Dan di sini kita belajar ayah bunda abang kakak sekalian bahwasannya ya seorang ulama itu lahir satu dari ayah yang ikhlas. Ulama itu hadir biasanya dari ayah yang berkorban berjihad ya, menyisihkan waktunya untuk mengkaji ilmu, untuk mencari harta dan yang dengan harta itu akhirnya dia bisa mendidik anak-anaknya. Ayah yang salih akan menghasilkan anak yang salih juga. Dan demikian juga yang terjadi kepada ayahnya Sayyid bin Musayyib ketika memiliki anak, ya. Kemudian beliau berkata, "Sungguh ya, aku telah dikaruniai anak, oleh karenanya aku harus memperbanyak sholat sunnahku." Dan semenjak dikasih anak, ya, dikasih keturunan, sejak saat itu lebih rajin lagi sholatnya, sholat sunnahnya. Kenapa? Karena aku akan menyisipkan setiap doa-doaku di mana? Di setiap sujud, mendoakan anaknya. Ya, itulah yang terjadi kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, lahir dari ayah yang muhaddis, ahli hadis, anaknya pun menjadi ahli hadis. Begitupun dengan ibunya, ibunya merupakan seorang yang salihah, ya, sehingga dari kesalihannya dalam doa-doanya, munajatnya, anaknya yang tadinya tidak bisa melihat kembali.
Dan di sini juga kita belajar bahwasannya bagi seorang ibu, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah meminta kepada Allah, perbanyaklah untuk mendoakan anak-anak kita dalam setiap sujud dan doa kita, dalam setiap qiyamul lail kita dengan doa yang sungguh-sungguh, ya, dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya, doa yang sungguh-sungguh, dengan doa yang sungguh-sungguh. Harus memperbanyak doa, membaca doa yang sungguh-sungguh. Kenapa harus memperbanyak doa yang sungguh-sungguh? Sebab seseorang yang berdoa, apalagi doa seorang ibu, ya itu sangat makbul, sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan putus asa dalam berdoa. Ya, taib. Insyaallah kita akan memulai kajian kitab pertama ya, hadis pertama. Namun jangan lupa, untuk tap-tap layar, sebarkan juga kajian ini kepada sebanyak-banyaknya, kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga yang ingin, bergabung pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa bergabung, sehingga lebih banyak yang mengenal, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bergabung ya pada kesempatan sore hari ini. Tapi kita lihat hadis yang pertama dalam kitab Adabul Mufrad. Saya bacakan hadisnya. Hadis yang pertama. Haddatsana Abu Al-Walid qol. Haddatsana Syu'bah, berkata kepada kami Syu'bah. Qol, dia berkata Al-Walid ibnul, ya, Aizari, berkata Al-Walid ibnul Aizari akhbarani, menceritakan kepada kami, qol sami'tu Abu Umar Asy-Syaibani, aku mendengar Abu Umar Asy-Syaibani. Aku mendengar Abu Umar Asy-Syaibani. Nah, di sini ya. Aku mendengar Abu Umar Asy-Syaibani yaqul, berkata haddatsana sahibu hadhid dar wa auma'a biyadihi ila dari Abdillah qol sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Nah, begitulah para sahabat, Masya Allah ya, sangat penasaran kepada Nabi SAW sehingga mereka selalu bertanya. Apa? Bertanya. Sehingga ayah bunda abang kakak sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertanya itu bukanlah sesuatu aib. Jadi bertanya itu bukan aib. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak paham, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir atau ahlinya ketika kita tidak tahu, ketika kita tidak mengerti, bertanya. Jangan malu. Kadang kita merasa, saya malu bertanya gitu ya. Karena nanti ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Betul itu. Ya, maka Al-Qur'an mengajarkan kepada kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti tanyakan kepada ahlinya. Dan begitulah nikmatnya menjadi sahabat pada saat itu ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang mereka tidak pahami, mereka tidak mengerti, apa yang mereka lakukan? Bertanya kepada Nabi SAW karena Nabi SAW masih hidup. Ya, Nabi SAW masih hidup. Berbeda dengan sekarang kan kita agak kesulitan bertanya ya ketika ada sebuah permasalahan dan sebuah nikmat yang agung, sebuah nikmat yang sangat luar biasa atau saya selalu katakan privilege ya. Sebuah privilege di zaman ini ketika kita memiliki seseorang yang kita bisa bertanya kepadanya. Saya alhamdulillah dikaruniai guru-guru ya, punya guru, punya ustadz, ya punya syekh yang kalau kita tidak mengerti sesuatu tinggal tanyakan kepada guru dan syekh tersebut. Yang dengannya akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah ilmu, mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan sebuah jawaban atas permasalahan yang kita dapatkan hari-hari ini. Ya, permasalahan yang kita dapatkan hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Maka bertanyalah, dan bertanya bukanlah sebuah aib.
Kalau kita tidak mengerti, kita tidak paham, bertanyalah. Karena bertanya itu bukanlah sebuah aib. Ya, tentu ya bertanya dalam hal ini adalah niatnya untuk mencari kebenaran bukan pembenaran, atau bukan bertanya dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Ya, janganlah kalian bertanya sesuatu yang dengan pertanyaan itu akhirnya bisa apa? Bisa menyebabkan kalian itu menyusahkan diri kalian. Ya, menyusahkan diri kalian. Oleh karenanya sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'altun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya tentang apa? Al-amalu ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ayyul amal. Amalan apakah, ya, kata seorang sahabat ini. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal? Kira-kira kalau ada Nabi SAW, kita akan bertanya hal ini tidak? Kan kita sangat semangat begitu ya untuk melakukan amal. Sangat semangat sekali melakukan sebuah amal. Nah, kita pengen melakukan sebuah amalan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ada yang tahu nggak? Amal apa yang paling dicintai oleh Nabi SAW? Maaf, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira amalan apa nih? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan bertanya, kira-kira apa ya amalan yang paling dicintai Allah sehingga kita bisa melakukannya? Ya. Nah, zikir, apalagi sedikit tapi rutin, apalagi zikir, sedekah, apalagi yang paling dicintai nih, yang paling dicintai, memberi makan, apalagi sholawat, apalagi ini yang paling pertama ya. Jadi nanti kan banyak tuh amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi SAW, dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, nanti kita lihat amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nomor satu, yang nomor satu. Nah, perhatikan. Ayyul amal ahabbu ilallahi azza wa jal. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah azza wa jal. Nah, qol as-salatu ala waqtiha. Ini yang pertama. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah sholat tepat waktu. Nah, betul ya. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. As-sholatu ala waqtiha. Perhatikan di sini ada kalimat ala waqtiha. Sholatu ala waqtiha. Bukan as-sholatu. Nah, di sini ya kita besarkan. Bukan as-sholatu fi waqtiha. Sholat di waktunya. Bukan. Kenapa? Karena sholat di waktunya itu adalah apa tuh? Di waktunya itu udah mepet. Misalkan sekarang sholat zuhur dia sholat tapi udah mau menjelang asar. Atau dia sholat asar, dia mepet sholat asarnya menjelang maghrib. Nah itu fi waktiha. Sholat fi waktiha, sholat di waktunya. Nah yang ini menggunakan ala waktiha itu sholat di atas waktunya, maksudnya apa? Tepat waktu. Ya, ini amalan yang paling dicintai. As-sholatu ala waktiha. Jadi ingat-ingat apa? Amalan yang Allah paling cintai yang pertama adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat pada waktunya. Ya. Nah, ini yang paling dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kira-kira apa lagi? Nah, sahabat ini bertanya, qultu summa ayyu. Ya, aku bertanya, ya, dan ini Pak sahabat itu nggak pernah puas dengan melakukan sebuah amal, pengen nyari yang lain. Dan begitulah kita ya. Kalau bisa, kalau setelah melakukan amal, faida farogta fansab, maka apabila selesai melakukan sebuah amal, fansab, lakukan cari amal yang lain. Ya, kita misalkan ibaratnya sudah sholat, sudah baca Quran, cari
majelis ilmu, oh belajar Al-Quran, setelah belajar Al-Quran, belajar tadabbur Quran, cari ya sholat sunnah, setelah sholat sunnah, cari lagi amalan zikir, setelah berzikir, cari lagi, terus gitu dia lakukan. Seorang muslim adalah orang yang tidak pernah puas dalam melakukan ibadah. Ya, dan dia tidak tertipu dalam melakukan ibadah. Kadang setan datang menipu kita. Tadi kan kamu sudah ya baca Al-Quran yang banyak. Ya, kamu kan udah banyak baca Al-Qur'annya, nggak perlu beramal lagi. Sekarang waktunya misalkan melakukan aktivitas lain. Itulah godaan setan. Merasa puas dan cukup dengan amalan yang sudah kita lakukan. Oleh karena sibukkan diri kita dengan apa? Dengan banyak kebaikan dan banyak melakukan ketaatan. Summa ayu, kemudian ditanya lagi oleh sahabat Nabi itu. Amalan apa lagi ya Rasulullah? Summa birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah yang kedua. Allahu akbar. Yang pertama adalah apa? Sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, sholat tepat waktu. Yang kedua, amalan yang paling dicintai yang kedua adalah summal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, kalau kita masih memiliki kedua orang tua, maka berbaktilah kepada kedua orang tua tersebut. Ya, kalau masih ada, masih hidup, ya berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ya, kemudian kalau sudah wafat, perbanyaklah mendoakan kebaikan untuk mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyaklah untuk mengucapkan doa tersebut kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Kepada orang tua yang sudah wafat. Itulah bentuk berbakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Bersedekah, berwakaf atas nama orang tua yang sudah wafat. Ya, melakukan amal soleh, kemudian mendoakan orang tua, ya setiap waktu, setiap kesempatan kita doakan orang tua, itulah bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Adapun yang masih hidup, bahagiakan mereka, berbuat baik kepada mereka, ya itulah amalan yang paling dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua. Qultu summa ayyu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, amalan apa yang paling dicintai oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga nih. Summa qultu ayyun. Apalagi? Qultu summa ayyun. Apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW ya menjawab, summal jihadu fi sabilillah. Kemudian kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga baru apa? Jihad. Ya. Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, ini ya yang ketiga. Maka berusahalah untuk melakukan 3 amal ini ya, sehingga seseorang ya ketika sudah melakukan 3 amalan ini insya Allah termasuk orang yang ya masuk dalam golongan sebaik-baik amal ya, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, kedua berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Al-jihad adalah ya bersungguh-sungguh ya, wajahidu fillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguhlah ya benar-benar ya melakukan amal itu dengan bersungguh-sungguh, wajahidu fillahi haqqa jihadi, sebaik-baik dengan sebaik-baik jihad sungguh-sungguh. Kemudian ya ia bertanya lagi, haddasani bihin. Ya, kemudian aku bertanya lagi, lalu amalan apa lagi? Beliau menceritakan itu semuanya kepadaku. Ya, walawis tazadtuhu walawis tazadtuhu lazadani. Kalau aku bertanya lebih banyak lagi, nih saya beliau akan menjawabnya. Jadi kalau sahabat ini nanya, terus apa lagi ya Rasulullah? Pasti akan ditanya oleh Nabi. Ya, dijawab oleh Nabi. Ini gitu. Tapi sahabat ini mencukupkan diri sehingga tidak bertanya lebih jauh lagi. Hanya 3 berarti ya. 3 amalan. Ya, 3 amalan. Nah ini pentingnya kita sama-sama memperhatikan 3 amalan, 3 aspek amalan ini dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan
ya. Kalau kita ingin amalnya dicintai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memperhatikan apa? Bab salat, ya, bab salat. Dan subhanallah hari ini kita sedang berada di zaman yang disebutkan ya, digambarkan oleh Al-Qur'an, inilah zaman kita. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya, fa khalafa min ba'dihim. Surat Al-A'raf, maaf, surat Maryam ayat 59. Sekarang kita hidup di zaman ini ayah bunda. Sampai juga kita ke zaman yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman apakah itu disebutkan di dalam ya surah ya Maryam ayat 60. 59 sampai 60. Maryam ayat 59 sampai 60. Perhatikan, mudah-mudahan kita termasuk ya tidak termasuk orang yang disebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat 59 dan 60. Surat Maryam ayat 59 dan 60. Ya, Maryam 59 dan 60. 59 dan 60. Perhatikan di sini. Kita tampilkan ya ayatnya. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka ya, sebuah generasi yang jauh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, bahkan 1445 tahun yang lalu. Ya, datang setelah mereka generasi yang adha'us shalah, perhatikan, mengabaikan sholat. Ini yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi setelah kita ini adalah generasi yang mengabaikan sholat. Kalau sudah sholat itu dilalaikan, wattaba'us syahawat, maka syahwat akan diikuti. Syahwat-syahwat hawa nafsu dan sebagainya akan diikuti. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan tersesat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maaf, ya, sabda Allah Subhanahu Wa Taala. Fasaufa, kelak mereka itu akan tersesat. Ghayya, ya, dan akan dikalahkan juga, mudah dikalahkan. Generasi yang jauh dari salat dan mengikuti hawa nafsu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendirikan salat ya dan mampu mengendalikan syahwat kita ya sehingga kita akhirnya bisa ya menjadi generasi yang menang ya, termasuk nanti ya anak keturunan kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan kita terus didik ya dan selalu membersamai anak cucu kita dalam keadaan meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan mencintai salat. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa dalam doa yang panjang, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, ij'alni, jadikanlah aku muqimas shalah, ya. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat. Dirinya sendiri dulu. Nabi Ibrahim meminta untuk diri sendiri. Kita sebagai orang tua, kitalah orang tua yang harus menjadi orang yang senang dengan salat, orang tua yang senang dengan salat. Karena anak-anak ya ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang anak mencintai salat kecuali dari ayahnya, ibunya yang suka salat juga. Senang dengan salat juga. Ya fasaufa yalqauna ghayya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku dulu. Nih, keluarga itu dimulai dari mana? Ayah, ibu dulu. Wa min dzurriyyati, baru nanti keturunanku. Jadi bagaimana caranya akhirnya kita sebagai orang tua yang memperbaiki dulu diri dulu, baru nanti ya minta anak keturunan kita pun dijadikan ahlus salat.
orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui setiap doa-doa yang kami panjatkan. Maka di surat Maryam ayat 59 ini disebutkan bahwasannya generasi kita akan kalah, generasi kaum muslimin akan kalah ketika jauh dari sholat dan mengikuti syahwat, kecuali ada pengecualian ayat 60-nya, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali kata Nabi, kecuali kata Allah. Illa man taba, kecuali orang-orang yang selalu taubat. Perhatikan. Didiklah berarti anak generasi kita menjadi ahlut taubat, generasi yang suka taubat. Generasi yang cinta kepada taubat, cinta kepada kembali kepada Allah. Itu artinya taubat. Taba itu artinya apa? Kembali kepada Allah. Makanya orang yang taubat itu adalah orang yang sedang kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian jauh, sekian lama, ya dia pergi meninggalkan Allah, kemudian dia kembali lagi, itulah yang disebut dengan taubat. Taubat. Ya. Taba, dia kembali lagi kepada Allah, dia datang lagi kepada Allah. Illa man taba wa amana, kemudian dia melakukan beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila sholihan, dan melakukan amal salih, amal kebaikan. Faulaik, maka mereka itulah yang akan yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan Allah tidak akan menzolimi mereka, merugikan mereka sedikit pun. Jadi kalau generasi kita, berarti kita bercita-cita mendidik generasi menjadi generasi yang taba, wa amana, wa amila sholihan. Ya. Kalau yang di atasnya adalah generasi yang melalaikan sholat, jauh dari sholat, ya, melalaikan sholat, ya, mengabaikan sholat, dan mengikuti syahwat, maka lawannya berarti di surat Maryam ayat 60 kita harus menjadi generasi, mendidik generasi yang taba, cinta terhadap taubat, beriman, wa amana, beriman, wa amila salihan, dan melakukan amal salih. Karena mereka lah yang melakukan 3 hal ini, yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'an. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan Allah tidak akan menzolimi mereka sedikit pun. Allahu Akbar. Mereka tidak akan dizolimi. Di fil hayati dunia wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan dunianya maupun di dalam kehidupan akhiratnya. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada ya asuransi terbaik di dalam kehidupan ini kecuali taubat, amal salih, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita wariskan. Makanya Nabi SAW, para rasul itu tidak pernah mewariskan dirham, dinar, tidak. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Ya, seorang orang tua, seorang ibu bertanya kepada saya, Ustadz, apa yang saya harus wariskan kepada anak-anak saya? Dan warisan apa sebaik-baiknya yang akan saya bisa berikan kepada anak-anak saya? Saya jawab, warisan terbaik adalah ilmu. Warisan terbaik adalah Bunda mengajarkan kepada anak-anak Bunda adalah iman dan takwa, amal salih. Harta bisa hilang, harta bisa habis, sedangkan iman dan amal salih ketika menetap di hati seorang hamba, maka dia semakin dekat dengan Allah. Ketika kita wafat, anak itulah yang akan mendoakan kita. Ya, dan seorang orang tua yang salih kemudian mendapatkan anak yang salih dan salihah, kapan dia akan mendapatkan kebaikan? Bukan ketika kita wafat. Bukan hanya ketika wafat. Berkahnya anak yang salih, berkahnya anak yang salih salihah, itu bisa dirasakan oleh orang tua meskipun orang tua itu masih hidup. Masih hidup. Sejak di dunia, ketika orang tua itu memiliki anak yang salih salihah, orang tua itu akan mendapatkan nikmat memiliki anak yang salihah itu dan bisa merasakan sejak di dunia. Apalagi nanti di akhirat.
Ya, apalagi nanti di akhirat. Ya, Masya Allah. Itulah yang dimaksud di dalam Quran surat Al-Isra. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betapa nikmatnya seorang orang tua ketika menyaksikan dengan mata kepala sendirinya, ya, dengan mata kepala sendirinya bahwasannya anak-anaknya menjadi ahlul ibadah. Orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, orang yang senang dengan ilmu dan sebagainya di hadapan matanya itu adalah qurrata ayun bagi orang tuanya. Maka orang tua yang salih ketika mendapatkan anak yang salih tidak usah nunggu jauh-jauh, tidak usah nunggu lama-lama di dunia pun sudah merasakan yang namanya qurrata ayun. Matanya tenang, damai dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan ya orang tua yang mendapatkan anak-anak yang menjadi qurrata ayun, penyejuk mata dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama adalah as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua albirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu amalan yang paling dicintai. Seseorang datang kepada saya bertanya juga, "Ustadz, saya memiliki orang tua saya tidak berbuat baik kepada saya. Apakah saya harus berbakti kepada orang tua saya? Meskipun orang tua saya itu tidak berbuat baik kepada saya." Jawabannya adalah saya katakan berbakti itu yang dimaksud albirrul walidain menurut para ulama adalah sebaik-baiknya birrul walidain, sebaik-baiknya bakti kepada orang tua adalah ketika anak tersebut berbuat baik kepada orang tuanya padahal orang tuanya tidak berbuat baik kepada dirinya. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua yang baik, kalau kita berbuat kepada orang tua berbuat baik kepada orang tua yang salih, baik, kita balas dan sebagainya itu sudah sepantasnya dan seharusnya. Ya, itu sudah sepantasnya dan seharusnya dan itu amalan yang tanda petik ya. Itu luar biasa tetapi ya biasa-biasa saja karena kata Nabi SAW amal itu ketika semakin berat dilakukan semakin besar pula pahalanya. Makanya kita sering temukan ayah bunda bang kakak sekalian sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Ayyul amal, amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di lain kesempatan Nabi menjawab, wudu ketika kamu merasa berat untuk berwudu. Itu kan amalan yang paling paling besar di sisi Allah. Ketika sedang dingin-dinginnya, kemudian kita wudu, paksakan untuk wudu. Itu kan wudunya lebih berat. Maka amalan berwudu di waktu dingin yang sangat dingin itu sangat apa tuh? Amalan di waktu dingin yang sangat dingin. Kita berwudu, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Kenapa? Karena berat dilakukan. Semakin berat sebuah amal untuk dilakukan, semakin besar pahalanya. Ya, oleh karenanya Nabi SAW pernah ditanya juga ya tentang ayyus shadaqatit afdol. Ya Rasulullah, sedekah yang paling bagus itu, sedekah yang paling baik itu adalah apa? Ya, sedekah terbaik itu di masa seperti apa? Satu kata Nabi, sedekah yang paling terbaik adalah ketika kamu merasakan berat untuk memberikan sedekah itu. Itulah sedekah terbaik. Ya, kalau kita bersedekah di waktu lapang ketika kita punya banyak harta, banyak uang, mungkin biasa-biasa saja. Gampang saja melepasnya. Nah, kita punya tabungan, kita punya saving, ya kita punya apa? Ya, kita punya simpanan, sehingga nggak mikir lagi. Tapi kalau kita udah serahkan semuanya, sehingga kita akhirnya nggak punya apa-apa lagi, disitulah sedekah terbaik kata Nabi. Sehingga sebuah amal ketika semakin susah, semakin sulit untuk dilakukan, namun kita melakukannya pahalanya semakin besar. Jadi ketika ada orang-orang yang ketika orang tersebut kemudian dia berbuat bakti kepada orang tuanya, padahal orang tuanya tidak berbuat baik kepada dirinya, tapi dia tetap melakukan kebaikan kepada orang tuanya, itulah yang dimaksud dengan sebaik-baik birrul walidain. Adapun berbuat baik kepada orang tua yang baik dengan kita, ya disitulah ya sudah seharusnya kewajiban kita, ya sudah seharusnya kewajiban kita. Tapi kalau kita berdoa ya
Ya, berbuat baik kepada orang tua yang mohon maaf ya, tidak berbuat baik kepada kita, disitulah beban tantangan untuk beramalnya semakin besar. Sama dengan hal orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya, ya sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat wajar. Ada orang baik kepada kita, kemudian kita membalas kebaikannya, wajar. Tapi ada orang jahat kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya. Allahu Akbar. Itulah yang disebut sebagai sebaik-baik kebaikan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di rumahnya di Madinah, Nabi SAW itu hanya punya tempat duduk satu tempat duduk gitu ya senderan, bukan tempat duduk, itu juga hanya sebuah tempat duduk terbuat dari lesehan ya, sofa yang kecil gitu tipis, bantal kecil untuk Nabi duduk ya di ruang tamu. Kemudian datang ya seorang preman dari Mekah bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim datang kepada Nabi SAW, kemudian akhirnya bertemu dengan Nabi. Disaksikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sedang duduk di tempat duduk itu dan Nabi hanya memiliki satu tempat duduk itu. Kemudian Nabi memberikan tempat duduknya kepada Adi bin Hatim. Ya. Nabi memberikan tempat duduknya kepada siapa? Adi bin Hatim. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, kenapa engkau berikan tempat dudukmu yang satu itu kepada Adi bin Hatim? Sedangkan engkau tahu bahwasannya Adi bin Hatim itu adalah orang yang akan membunuhmu, orang yang menyakitimu, orang yang selalu mencaci makimu. Tempat duduknya, satu-satunya tempat duduk dikasihkan." Allahu Akbar. Kemudian apa jawaban Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, adapun ya ingin membunuhku, mencaciku, memakiku, berbuat buruk kepadaku, itu adalah akhlaknya Adi bin Hatim. Sedangkan menjamu tamu adalah akhlaknya Rasulullah. Menjamu tamu adalah akhlaknya aku," kata Nabi. "Dan berbuat baik kepada tamu adalah akhlakku." Bayangkan, kita bertemu dengan seseorang yang kita jengkel gitu ya, kita benci, kita bertemu dengan seseorang musuh kita, tiba-tiba kita kasih yang kita punya. Kira-kira gimana tuh? Berat tidak? Berat. Tapi begitulah Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang ya sebaik-baik amal adalah ketika kita semakin berat untuk melakukannya, namun kita lakukan, kita lawan hawa nafsu kita itu, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itulah sebaik-baik amal. Itulah sebaik-baik amal. Ya. Dan yang ketiga, setelah tadi amal terbaik adalah ya sholat tepat waktu. Yang kedua adalah ya birrul walidain, ya berbuat baik kepada orang tua kita, terutama orang tua yang tidak berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka. Ya, itu pun termasuk birrul walidain, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yang ketiga adalah al jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dengan harta ya dan jiwa kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, ai wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ya. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta kita, berjihad dengan apa? Ya, jiwa kita, ya jiwa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya hadis kedua, sedikit tambahan ya. Nah, ini kita tampilkan kembali hadis kedua. Tadi sudah kita pelajari yang pertama, nah ini. Hadis kedua, haddatsana Adam qol. Berkata kepada kami Adam. Qol haddatsana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qol haddatsana Ya'la ibn Atha. Telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Atha. An abihi, dari ayahnya, an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar. Qal, bahwasannya Nabi SAW bersabda, ridor Rabbi fi ridol walida, ridor Rabbi fi ridol walid. Ridhonya Allah itu ada pada keridoan al-walid. Siapa al-walid? Ayah. Ini menarik ya. Biasanya kan ridho itu kita sering mendengar kita sering mendengar hadis itu kan ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, gitu kan?
Ya, hadis yang familiar yang sering kita dengarkan itu adalah ridha Allah fi ridhol walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua, ibu bapak. Tapi menarik di riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, ya, yang dimaksud ridha Allah itu ternyata ditekankan di mana? Ridho Rabbi fi ridho al-walid. Ridhonya Allah ada pada ridho ayah. Nah, siapa yang baru tahu atau baru dengar hadis ini? Kalau kita biasanya sering mendengarkan ridho Allah itu ada kepada ridho orang tua, ibu bapak. Tapi di sini ditekankan al-walid adalah ayah. Kenapa ayah? Ini menarik ya bagi kita. Sampai ayah itu diabadikan di dalam Quran ya surat Al-Balad wa walidi wa ma walad. Demi ayah. Ya, Quran ya Masya Allah ya selain meninggikan derajat ibumu kan kita sering familiar hadisnya kan ibumu baru ayahmu. Nah, itulah yang dijadikan dalil kita ya. Berbakti itu kepada ibu baru ayah. Ternyata di ayat yang lain, di hadis yang lain disebutkan bahwasannya berbakti itu kepada siapa? Ridhonya Allah ada pada ridho siapa? Al-walid. Ridhonya Allah itu berasal pada ridhonya ayah. Ya, ridho Allah itu berasal pada ridhonya ayah. Dan di Al-Quran, di surat Al-Balad sampai Allah berfirman, bersumpah wa walidin wa ma walad. Demi ayah dan anaknya. Ya, saking mulianya seorang ayah. Ya, kedudukan seorang ayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang ayah ya berkorban untuk anak-anaknya, membanting tulang, mencari rezeki, menghidupi keluarganya, begitu. Ya, tetesan keringat, ada sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun, yaitu keringat seorang ayah yang menetes di jalan Allah. Ya, seorang ayah yang bekerja di jalan Allah ketika dia pulang ke rumahnya, ya, kemudian akhirnya mendapat ya pahala yang besar. Seorang ayah yang mencari rezeki, ya, setiap waktunya dihukumi menjadi seorang yang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridha Allah, ridha Rabbi fi ridhol walid. Ridhonya Allah ada pada ridho ayah. Maka kalau kita masih punya ayah, dekatilah dengan ayah. Nah, Ustadz bagaimana kalau ayahnya error? Nah, itu beda lain ceritanya. Ya. Berarti ayahnya yang harus diperbaiki. Gitu ya. Tapi ala kulli hal, kalau ayahnya error sekalipun gimana tuh? Kita tetap berbuat baik kepada ayah tersebut. Tadi kita sudah bahas ya. Wasakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Dan murkanya Allah itu ada pada murkanya seorang ayah. Ya, ayah. Murkanya ayah. Ya. Ayahnya berarti yang harus diperbaiki. Gitu ya. Biasanya kan di hadis yang lain kita sering berbuat mendapatkan apa? Ya, ibaratnya kita selalu mendengarkan hadis ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Tetapi di dalam riwayat Abdullah bin Umar disebutkan ini lebih spesifik lagi bahwasannya ridho dan marahnya Allah itu berdasarkan pada ayah, begitu ya. Al-walid. Sehingga dari hadis ini kita melihat kata ridho, keridhoan akan diperoleh dengan cara menuruti orang yang diridhoi. Ya, bagaimana seseorang itu akan ridho kalau anaknya itu nggak nurut, gitu ya. Ya, anak harus nurut. Berarti bagaimana Ustadz ketika ada seorang ayah yang tidak berbuat baik kepada anaknya, tidak berbuat baik kepada istrinya, nah itu tantangan yang lain. Itu tantangan yang lain. Hal yang lain. Ustadz ada tidak orang tua yang durhaka pada anak? Ada. Ya di zaman Nabi SAW ada. Ya bahkan di zaman Umar radhiyallahu an ya pernah disajikan dalam kitab ya ibunda para ulama ada seorang anak ya kemudian dia mengadukan kepada Umar ya. Ayahnya tiba-tiba datang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku memiliki seorang anak yang sangat durhaka. Akhirnya apa tuh? Dipanggil anaknya, ditanya sama Umar, ya Fulan, kenapa engkau durhaka kepada ayahmu? Kemudian anaknya dengan enteng mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Umar, jangan kau tanyakan kepada diriku, tanyakanlah kepada ayahku, kenapa dia akhirnya mendapatkan anak yang tidak salih.
Dan ini adalah perbuatan dari dirinya sendiri. Ya, efek dari apa yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri, terhadap diriku. Adakah seorang orang tua yang durhaka kepada anaknya? Maksudnya gimana kata Umar? Emang ada anak yang orang tua yang durhaka? Ya, kata anak ini, "Wahai Umar, ya sesungguhnya ya dia itu ayah yang ya tidak berbuat baik kepada keluarga. Dia dulu ya ibaratnya menikahi ya ibuku yang mana ibuku adalah seorang budak pada saat itu, seorang budak. Kemudian ya nasabnya nggak jelas gitu ya, bibit, bebet, bobotnya nggak jelas. Kemudian dia ketika melahirkanku, ya dia namakan aku diberi nama olehnya Ju'al. Ya, Ju'al. Ju'al itu artinya kumbang ya, yang selalu hinggap di kotoran. Ya, itu namanya Ju'al. Ada yang mengatakan di riwayat yang lain Ju'alah atau artinya bodoh. Jadi aku dikasih nama yang buruk. Ya, dan ayahku tidak pernah mendidikku agama, sholat, baca Quran dan sebagainya. Ya, pantas tidak aku menjadi anak yang durhaka ini. Maka kata Umar, sesungguhnya ya engkau wahai lelaki, ya lelaki tua, engkaulah yang telah berbuat durhaka kepada anakmu. Engkau tidak memberikan ibu yang terbaik, engkau tidak memberikan nama yang terbaik, engkau tidak mendidik anakmu sholat, ya pantas engkau mendapatkan hal ini. Sehingga kita lihat bahwasannya al-walid, kenapa tadi disandingkan ya di dalam hadis ridho Rabbi fi ridhol walid, ridhonya Allah ada pada ridho ayah. Kenapa ayah itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada siapapun di dunia ini. Sebab ayah akan ditanya tentang kepengurusan istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Ditanya, istrinya nanti gimana? Yang dihisap, yang ditanya adalah ayah. Ya, ayahnya, ibunya seperti apa, anaknya seperti apa. Ya, itu yang akan dihisap pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berat nian tanggung jawab seorang ayah karena dia akan dihisap di hari kiamat nanti. Ya. Nah, itu pentingnya kita sebagai seorang ayah, wabil khusus sebagai seorang laki-laki ya, harus banyak-banyak berbuat baik ya kepada orang tua kita ya, kepada anak kita ya, menuntut ilmu kepada istri kita, pasangan kita. Allah alam bisawab. Ya, ini terkait dengan hadis Adabul Mufrad dalam kitab Adabul Mufrad bab pertama. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita besok masuk kepada bab birrul Nah, lebih spesifik lagi sekarang bab birrul ummi. Berbuat baik kepada ibu. Ya, ini hadis yang kedua, bab kedua, insya Allah. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa menghatamkan kitab Adabul Mufrad ini sehingga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Ya, hadisnya banyak sekali, ya panjang sekali, tapi mudah-mudahan sedikit-sedikit akan sampailah kita juga kepada kitab atau hatam kitab Adabul Mufrad ini. Insya Allah ya kita kalau mau melihat ya bagaimana kecintaan kita kepada Allah, lihatlah bagaimana seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau mau melihat ya kecintaan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka lihatlah bagaimana kita berinteraksi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada beberapa pertanyaan yang insya Allah bisa saya jawab. Kalau bisa saya jawab nih, sudah masuk. Yang pertama dari Bunda Nyimas. Ustadz, bagaimana dengan anak yang tidak menutup aurat? Apakah ayahnya yang juga dituntut? Nah, perhatikan. Ketika seseorang itu memiliki anak perempuan, lalu anak perempuan itu tidak menutup aurat, ya tidak memakai hijab, apakah ayahnya itu yang akan dituntut dan akan mendapatkan dosa? Jawabannya, dalam Islam tidak ada yang namanya dosa waris. Dosa yang diwariskan kepada seseorang itu sebetulnya tidak ada. Dalam konsepnya, wala taziru waziratun wizra ukhra dalam Al-Quran, seseorang itu tidak akan memikul beban dosa orang lain. Dengan catatan. Ada catatannya. Catatannya apa? Ayah tersebut sudah memperingatkan anaknya untuk menutup aurat, memakai hijab. Kalau anaknya memakai hijab, menutup aurat, wasilah ayahnya, maka ayahnya akan mendapatkan pahala. Bisa tidak seorang ayah mendapatkan dosa kalau ayahnya tidak mendidik anak perempuan tersebut dapat dosa.
Jadi poinnya bukan karena kelakuan anaknya itu loh. Poinnya adalah dia mendidik atau tidak. Lain halnya ketika ayah tersebut sudah mendidik anaknya, tetapi anaknya tidak mau melakukan itu, berarti dosanya kepada anak tersebut, bukan kepada ayahnya. Kalau ayahnya mendiamkan, ayah diam saja, anaknya membuka aurat, diam saja, diupload di media sosial, diam saja, ya. Pacaran, dibonceng sama laki-laki, diam saja. Berarti yang dosa siapa? Ayahnya. Kenapa ayahnya? Karena ayahnya tidak mendidik anaknya, menjaga anaknya, menjaga keluarganya. Sehingga di dalam At-Tahrim, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, itu spesifik ya, turun untuk siapa? Seorang laki-laki, keluarga, kepala keluarga, ayah. Wahai ayah, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari neraka. Gitu ya, yang dimaksud nanti yang bebannya besar ayah di situ adalah ketika ayah tersebut tidak mendidik keluarganya. Kalau ayahnya mendidik keluarganya, insya Allah ya Allah akan ya melihat ini siapa nih yang salah. Oh yang salah ternyata anaknya susah dinasihati, begitu. Allah alam bisawab. Begitu ya. Allahu alam bisawab. Taib. Ustadz, anak dari kecil dididik dan disekolahkan agama. Setelah dewasa kemudian malas beribadah. Gimana Ustadz? Kita lihat, sesuatu itu bisa terpengaruhi karena apa? Faktor lingkungan. Bisa jadi ya di lingkungannya kan, faktor lingkungan terbentuk itu. Banyak hal, satu faktor lingkungan. Oleh karenanya lingkungan terbaik sebetulnya bukan di pesantren. Lingkungan terbaik sebetulnya bukan di majelis-majelis ta'lim, bukan. Lingkungan terbaik sebetulnya ada dari rumah. Strong home. Kalau rumah itu sudah kuat fondasinya, insya Allah dimanapun anak itu berada dan ditempatkan, dia akan kuat. Ya, sehingga nggak sedikit banyak orang tua yang akhirnya menitipkan anak ke pesantren itu hanya sekedar menitipkan saja. Ya, nitipin anak di pesantren. Beda dengan membentuk atau biah yang dibentuk, lingkungan yang dibentuk di rumah sendiri. Nah ini yang hari ini hilang, ya kaum muslimin itu di rumahnya nggak terbentuk, ya sehingga terbentuknya di luar, ya di pesantren, di sekolah dan sebagainya, mengandalkan di sana saja susah atau berat. Ya kalau hanya mengandalkan dari aspek ya ke pesantrenan, ya atau sekolah, ya. Ustadz, tapi kan anak saya disekolahkan di sekolah IT, Islamik terpadu dan sebagainya. Iya, tapi itu tidak bisa menjadi apa? Sandaran kita karena kekuatan itu terbentuknya dari rumah. Kalau rumah sudah aman, insya Allah, ya lingkungan pun akan aman. Seburuk apapun lingkungan merusak anak kita, ketika dia pulang kepada rumahnya, insya Allah Allah akan perbaiki ya, selama itu masih di rumah. Begitu ya. Begitu. Taib. Ustadz, anak laki-laki saya masih senang pakai celana pendek kalau keluar rumah. Sudah dinasihati tapi masih pakai ya celana pendek itu. Ya, usianya sudah balik atau belum? Kalau sudah balik, kita nasihati terus, ya, dan ingatkan bahwasannya dosanya ditanggung dia, ditanggung dia. Ya, dosa ditanggung dia. Kita sebagai orang tua sudah memperingatkan, ini nak, ya urusannya bunda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan engkau. Saya sudah menasihati kamu, tapi kamu masih melakukan kemaksiatan ini atau dosa ini, urusan kamu dengan Allah. Kamu yang harus mempertanggungjawabkan. Bunda sudah menasihati, adapun kau nggak mau nurut, itu urusan kamu dengan Allah. Begitu ya. Dan tugas kita itu menyampaikan. Sekali lagi ya, yang memberi hidayah itu bukanlah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, menyampaikan saja. Adapun Allah memberikan hidayah itu faktor yang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau
cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini dalam kajian kitab Adabul Mufrad. Insyaallah mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali dalam kajian Adabul Mufrad dan pagi hari mudah-mudahan kita bisa tadabbur Al-Qur'an kembali ya, satu hari satu halaman terus kita lakukan. Insyaallah nanti malam ya bagi yang mengikuti kelas tadabbur salat khusyuk ya kita akan lakukan kembali tadabbur salat khusyuk bertemu kembali dalam kajian salat khusyuk episode ke berapa tuh? Ya sudah season ketiga ya. Nah, yang ikutan salat khusyuk nanti kita bertemu masih dalam kajian doa iftitah ya, yang kedua insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim dan doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.